Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Qatar yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa mengikuti majelis ini. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah dengan sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kita rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan sebuah tema yang sangat relevan, yaitu berkaitan dengan bagaimana peran pemuda dalam menghadapi tantangan zaman. Sahabat kita rahimakumullah, pemuda adalah aset umat dan bangsa. Jika kita lihat dalam sejarah umat Islam, pemuda memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan dan perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Sahabat kita rahimakumullah, ayat ini menggambarkan bahwa pemuda memiliki potensi yang besar dalam mempertahankan iman dan membawa perubahan menjadi lebih baik. Sebagai contoh nyata dalam sejarah Islam, kita melihat bagaimana para sahabat Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin di usia muda. Ada juga tokoh atau sahabat Nabi Usamah bin Zaid yang diangkat menjadi panglima perang oleh Rasulullah SAW saat masih berusia remaja. Sahabat kita rahimakumullah, kita juga melihat betapa tantangan zaman yang dihadapi oleh para pemuda saat ini begitu luar biasa. Saat ini pemuda-pemudi Islam dihadapkan oleh tantangan zaman, yaitu berkaitan dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, yang kita lihat begitu banyak para pemuda terjebak dalam dunia digital ini, sehingga tanpa arah dan sibuk dengan media sosial yang tanpa bermanfaat. Tantangan kedua yaitu kemerosotan moral. Begitu banyak para pemuda kita terjebak dalam pergaulan bebas, narkoba, dan perilaku negatif yang lainnya. Dan tidak lupa, tidak kalah penting dan kalah menjadi tantangannya adalah bagaimana persaingan global yang dunia saat ini begitu terbuka. Dunia menuntut kita semakin kompetitif. Dunia membutuhkan para pemuda, para manusia yang memiliki skill dan keilmuan yang tinggi.
Sahabat Getar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu peran pemuda dalam menghadapi tantangan zaman ini tentunya harus betul-betul kita persiapkan. Sebagai pemuda muslim, kita seharusnya menjadi agent of change atau agen perubahan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan agama. Oleh karena itu, saya berpesan kepada para pemuda dan kepada orang tua, marilah kita melakukan, mempersiapkan para pemuda kita ini, diantaranya dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kita berupaya menjaga keimanan dan akhlak para remaja kita. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi, sudah sepantasnya kita semuanya mempersiapkan pemuda agar memiliki akhlak dan karakter yang baik, dan di satu sisi memiliki keimanan yang kokoh. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan teknologi secara positif. Kita manfaatkan media sosial untuk berdakwah. Kita ajak para pemuda untuk memanfaatkan media sosial yang ada dengan hal-hal yang positif dan memberikan wawasan serta keilmuan, sehingga mereka memiliki bekal nanti ketika berumah tangga ataupun berkeluarga. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengembangkan ilmu dan keterampilan. Ilmu adalah kewajiban dari setiap muslim. Tentunya sebagai seorang pemuda, kita harus terus belajar. Seorang pemuda harus senantiasa mau mengupgrade dirinya agar tidak ketinggalan dalam menghadapi tantangan zaman. Dan yang keempat yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengajak para pemuda untuk aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Para pemuda harus aktif bergabung dengan komunitas yang positif, mengikuti kajian-kajian keislaman, dan berusaha terus-menerus memberikan kontribusi positif kebaikan untuk masyarakat. Sahabat Getar rahimakumullah, pemuda adalah harapan masa depan kita. Maka mari kita manfaatkan waktu untuk memberikan bekal kepada generasi muda kita. Karena ke depan tantangan zaman kita tidak semakin mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, para pemuda muslim, para pemuda Islam, agar senantiasa mampu menjawab tantangan zaman. Semoga di tahun 2045 nanti bangsa Indonesia, para pemuda mampu menjawab tantangan zaman, yaitu generasi Indonesia emas di tahun 2045. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kebaikan Ramadan Bunyan Peduli. Bunyan Peduli memiliki 4 pilihan program kebaikan selama bulan Ramadan. Di antaranya, Pasar Bahagia Yatim Duafa, Gerakan 151 Beasiswa Penghafal Al-Quran, Peduli Palestina, dan Bingkisan Guru Ngaji dan Dai Pedalaman. Sudah siap jadi agen kebaikan? Yuk ikuti program kebaikan Ramadan bersama Bunyan Peduli.